remaja Indonesia, kembali lagi bersama dengan Tio Andito di sini dan masih di acara kesayangan kita yang pastinya sangat bermanfaat sekali untuk kamu-kamu semuanya remaja Indonesia. Karena remaja ini tuh banyak banget yang harus diperhatikan, banyak sekali yang harus dikasih saran juga supaya nanti masa depannya lebih terjamin pastinya dong ya. Kita mengucapkan selamat datang terlebih dahulu di Rise Talk Series bersama Tio Andito di sini dan tentunya saya di sini nggak cuma sendirian nih remaja Indonesia karena pastinya obrolannya setiap episode juga berbeda-beda dan selain itu bintang tamunya yang bakal saya ajak obrol ini juga lain-lain. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin terkait dengan remaja. Banyak banget yang dikupas dari sosok remaja. Bahkan kalau ngomongin remaja nggak habis-habisnya deh. Kesehatannya, masa depannya, apapun itu bisa kita kupas tuntas. Barengan Tio Andito di sini ya, nggak sendirian karena sudah ada Dr. Joshua. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Dr. Joshua dong ya. Dr. Joshua ini adalah dokter yang konsen terkait dengan remaja Indonesia. Betul. Ya, dan pastinya juga salah satu co-founder dari Yayasan Remaja Indonesia Sehat. Nah, oke dok, ngomongin tentang yang namanya remaja dok, kan orang tuh kalau misalnya hidup dibagi ya dok ya. Ada anak, ada balita, remaja, dewasa. Nah, kalau remaja itu sebenarnya definisinya apa sih dok? Oke, remaja itu sebenarnya adalah sebuah transisi ya. Kalau seperti kita kenal, remaja itu adalah fasenya rebel kalau kata orang-orang. Jadi fase anaknya bandel, nakal itu biasanya disebut tuh remaja tuh lagi. Kecuali Tio Andito ya. Tio Andito kan dulu di pesantren soalnya dok ya. Jadi taat beragama, berbudi luhur pekerti gitu dok. Iya. Jadi kalau by definition ya, jadi definisinya itu kita melihat dari umur, klasifikasi. Sebenarnya ada banyak sekali klasifikasi umur yang ada di dunia ini. Misalkan dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia itu WHO, World Organization, dia definisi remaja usia 10 sampai 19. 10 sampai 19 tahun. Itu dari PBB. Dari WHO. Oh WHO ya. Mungkin ya WHO kan langsung di PBB ya dok ya. Oke, 10 sampai 19 tahun. Oke. Itu dari definisi WHO. Nah, karena kita di Indonesia, kita punya Kementerian Kesehatan. Oke. Definisi dari Kementerian Kesehatan tuh usia 10 sampai 18. 10 sampai 18 tahun. Ya. Itu remaja. Itu remaja. Oke. Nah, ada lagi organisasi di Indonesia namanya BKKBN. BKKBN. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Betul. Dia itu usia remaja adalah usia 10 sampai 24. 10 sampai 24. Kecuali sudah menikah di rentang usia tersebut tidak disebut remaja. Oke. Ya, jadi definisi itu cukup banyak berdasarkan umur. Jadi tadi udah 3 ya berarti definisi. Oke. Nah, kita ngikutin yang mana sih dok sebenarnya dok kalau kayak gitu dok? Kita merujuk ke Kementerian Kesehatan dulu ya. Kementerian Kesehatan ya. Oke. Usia 10 sampai 18. 10 sampai 18 tahun dikatakan remaja. Oh, berarti Tio belum remaja. Oh, belum. Masih 7 tahun. Masih kelihatan kok. Kelihatan ya. 7 tahun lebihnya dari 27 ya. Makasih loh dok ya. Oke. Terus dok gimana? Nah, itu usia remaja. Terus di usia remaja itu sebenarnya banyak sekali yang terjadi. Kan orang bilang transisi tuh dari usia anak-anak kemudian menjadi dewasa. Anak-anak menjadi dewasa. Nah, Oke. Di Itu namanya remaja. Oke. Nah, apa sih yang terjadi di remaja? Banyak sekali terjadi perubahan. Mungkin kamu merasa dulu kamu mendadak bandel anaknya, mau ngikutin teman-teman sekitar mungkin. Benar. Karena kayak udah dibebaskan sama orang tua, kadang juga ada yang diberikan kepercayaan juga gitu kan, Dok. Nah, jadi mungkin remaja itu mereka menjadi lebih independen, jadi lebih bisa menentukan kemauannya dirinya sendiri tuh mau apa gitu. Jadi sudah tidak terlalu tergantung dengan keluarga itu yang pasti. Sudah bisa punya memikirkan saya mau melakukan apa, sudah punya pertimbangan dalam hidupnya seperti itu. Nah, disinilah yang menjadi penting. Kenapa penting? Karena remaja itu sudah bisa menentukan mau ngapain. Dia mau melakukan hal yang baik atau mau melakukan hal yang buruk. Nah, begitu. Soalnya udah tahu bener nih ya di depan matanya dia ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting di usia remaja itu supaya bisa dibekali dengan informasi-informasi yang baik. Supaya tidak mengambil keputusan yang nantinya bisa membahayakan di masa depannya. Nah, itu mengapa Yayasan Remaja Indonesia Sehat hadir untuk remaja Indonesia ya. Kelar nih acara kalau udah gitu nih. Oke. Terus gimana dok? Nah, kenapa kita menjadi concern dengan kesehatan di usia remaja? Itu karena usia remaja itu
Mungkin kita kalau ngomongin secara populasi ya, secara populasi remaja itu sangat besar proporsinya. Di Indonesia sendiri dia merupakan salah satu yang terbesar. Remaja di Indonesia paling besar ya, paling banyak ya? Ya, proporsinya paling banyak. Jadi kalau kita lihat piramid penduduk tuh ya, itu penduduknya itu kalau makin ke atas dia makin mengerucut. Tapi di usia muda itu dia akan sangat melebar di piramida penduduk kita di Indonesia. Jadilah kenapa penting menjaga kesehatan? Karena populasi kita nanti di masa depan mungkin akan digantikan oleh generasi remaja yang sekarang. Oke. Jadi tentunya kita butuh yang sehat-sehat. Nah, itu dia ya. Biar tahu nanti ya bagaimana melangkah dan juga konsen untuk tubuh kita. Oke. Nah, ngomongin tentang sehat nih, Dok. Sebenarnya definisi sehat itu sendiri apa nih, Dok? Nah, definisi sehat itu mungkin banyak orang berpikir sehat, mungkin saya sehat secara fisik, mungkin tidak ada kekurangan satu apapun. Benar. Di tubuh saya itu mungkin definisinya menurut mereka itu sehat. Tapi sebenarnya sehat itu banyak faktor. Jadi tidak hanya fisik, tidak hanya bebas dari penyakit secara fisik, tapi juga secara mental dan juga secara sosial. Itu jadi sangat berpengaruh. Jadi mungkin misalkan tidak punya disabilitas pada tubuh, tapi ternyata punya depresi atau punya trauma yang tidak pernah hilang dari pikirannya, itu sudah dinyatakan tidak sehat sebenarnya. Karena ada masalah mungkin di sisi mentalnya. Meskipun secara fisik kita lihat kasat mata tidak ada problem, tapi mungkin di balik itu ada masalah. Seperti itu. Soalnya saya tahunya sehat itu ya kaitannya terkait dengan badan kita. Nggak pernah sakit, ya badannya bugar, ya habis itu nggak loyo, gitu-gitu sehat. Ternyata nggak cukup itu doang ya, Dok ya? Jadi definisi sehat tuh sangat luas sebenarnya. Jadi meskipun dia tidak ada kelihatan cacat, mungkin disabilitas, tapi ternyata dia nggak bisa bersosialisasi, itu juga menjadi masalah. Jadi bisa dikatakan juga belum sehat seutuhnya, karena ada keterbatasan dalam sosialisasi mungkin dengan teman-teman seumurannya, atau tidak bisa berbicara dengan keluarganya mungkin, karena ada suatu masalah seperti itu. Jadi benar-benar harus holistik, berbagai dimensi itu harus sehat. Tubuhnya sehat, mentalnya juga sehat, ya. Berada di lingkungan yang salah pun itu juga bisa dikatakan nggak sehat nggak sih, Dok? Oh iya tentunya, karena nanti di lingkungan tidak sehat, misalnya contohnya pergaulan yang kurang baik ya, membawa ke influence istilahnya, influence yang buruk, itu nanti akan membuat remaja itu memilih keputusan yang salah. Misalkan bisa saja terjerumus ke obat-obatan terlarang, gaya hidup yang kurang sehat, ya, alkohol dan lain sebagainya yang sebenarnya nggak cocok nih untuk tubuh kita nih ya, Dok ya. Jadi memang di usia remaja ini adalah waktu yang krusial banget ya di perjalanan hidup seorang manusia gitu ya, Dok ya. Karena di sini terjadi transisi menuju ke dewasa juga, yang akhirnya kalau dewasa udah kelihatannya udah settle aja gitu ya, Dok ya. Makanya perlu disehatkan nih remaja-remaja nih ya. Nah, Dok, pertanyaan berikutnya. Ya kan kalau tadi ngomongin tentang remaja, udah tahu definisinya ya, usia berapa sampai berapa. Ngomongin tentang kesehatan juga, udah tahu definisinya bahwa sehat itu nggak cuma untuk tubuh kita ya, lingkungan kita, mental kita juga harus sehat secara holistik ya. Gimana, Dok? Holistik. Sekali lagi pakai gerakan, Dok. Holistik ya. Nah, pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Kenapa harus sehat nih remaja-remaja Indonesia nih? Nah, kenapa harus sehat dari usia remaja? Kenapa harus sehat dari usia remaja? Karena nanti pengaruhnya di usia dewasa nanti. Jadi ngefeknya nggak saat remaja ya? Ada juga penyakit yang munculnya nanti belakangan. Misalnya apa sih, Dok? Ya, paling banyak di Indonesia seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. Ya benar-benar diabetes. Nah, ya itu munculnya nanti pas kita udah dewasa. Mungkin pada saat remaja gaya hidup kita yang kurang sehat gitu kurang ya. Sehat, kita memupuknya nanti buat di masa depan justru. Ya. Jadi memang remaja-remaja Indonesia kalau bisa itu harus berperilaku yang benar ya, Dok ya. Ya nggak sih, Dok? Jangan salah pergaulan, jangan salah mengelola tubuh, karena ngefeknya nggak 1-2 hari setelah kita bergaya hidup tidak sehat ya, Dok ya. Nah, ngefeknya ketika kita dewasa, ketika kita tua, baru dan ntar sakit-sakitan, syukur loh. Nggak boleh ya. Makanya Yayasan Indonesia Sehat ini hadir. Nah, Yayasan Remaja Indonesia Sehat. Nah, Dok, terkait dengan remaja ya, Dok ya. Untuk dewasa kini ya. Isu-isu kesehatan remaja apa aja sih, Dok, yang selama ini lagi ada nih, Dok? Lagi ada dan akan selalu ada ya. Dan akan selalu ada. Remaja itu kan
semuanya terkait dengan pemilihan gaya hidup ya. Karena kan lagi usia mulai independen nih. Saya Benar. mau melakukan apa? Saya mau olahraga tiap hari atau saya mau makan makanan-makanan yang kurang bergizi setiap hari. Atau mungkin diet juga kan? Ya betul. Nah, ya. banyak sekali sebenarnya isu kesehatan, tapi yang paling sering mungkin kita bahas atau yang sering berdasarkan penelitian juga memang paling tinggi itu jumlahnya itu biasanya karena faktor merokok. Remaja itu kan pasti pengen coba sesuatu yang baru. Benar. Rokok, melihat temennya ada yang merokok, kayaknya keren ya kalau gaul aja gitu gini ya. kan. Benar. Sambil nongkrong, rokok kayaknya keren. Nah, tapi sebenarnya itu nggak baik buat kesehatan bagus. karena banyak zat kimia. Tentu itu satu. Betul. Yang kedua, mungkin obat-obatan terlarang. Obat-obatan Kalau misalkan terlarang. salah pergaulan, jadi pastikan bergaulnya dengan teman-teman yang memang membawa ke arah yang baik. Betul Gitu. ya, nggak boleh tuh say Ya. no to drugs ya. Yes. Terus dok, Atau alkohol, ya kan minum-minuman yang keras, minum alkohol. es Atau batu gitu ya. Iya. Kurang keras gimana sih es batu? habis itu mungkin masalah mental ya, kita ngomongin masalah mental, banyak yang tidak bisa ekspres emosi mereka, akhirnya mereka kadang jadi depresi atau mungkin mereka jadi kecemasan jadinya, cemas, susah bersosialisasi, atau banyak juga isu di keluarga, jadi Oke. tidak bisa berinteraksi dengan lancar dengan orang tuanya mungkin. Karena mungkin udah mulai perbedaan pendapat, saya ingin seperti ini tapi orang tua saya mendidik saya seperti ini. Oke. Nah, itu cukup banyak sebenarnya di remaja. Seperti itu. Oke, nah maka dari itu sebenarnya remaja ini harus ditemenin, harus dibimbing, harus diarahkan supaya pergaulannya benar, gaya hidupnya juga sehat, supaya besok ketika tua juga masih bisa hidup sehat ya dok ya. Betul sekali. Oke, dan kalau pengen nih ya remaja-remaja hidupnya sehat, nah hadirlah nih Yayasan Remaja Indonesia Sehat. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya dong ya. Terlebih untuk Yayasan Remaja Indonesia Sehat yang pastinya selalu berkontributif juga terkait dengan remaja-remaja Indonesia Ya, supaya betul. tetap sehat selalu. Pastinya banyak saran-saran yang bisa diberikan ya nantinya ya Oh, dok ya ya, untuk remaja-remaja pasti. Indonesia Ya. dari Yayasan Remaja Indonesia Sehat ya. Pasti akan banyak yang bisa kita angkat tentang Nah, kesehatan. itu dia. Dok, Ya. terakhir nih ya dok Oh, ya. iya, apa tuh? Ada nggak nih pesan-pesan untuk remaja-remaja Indonesia nih dari Dokter Joshua sendiri? Oke, mungkin buat remaja ya. Ya. Jadilah seorang remaja yang peduli dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi peduli dengan kesehatan, peduli dengan lingkungan pergaulan, kemudian teruslah membaca dan mencari informasi yang tepat dan benar supaya apa yang dilakukan adalah hal yang sebaiknya dilakukan pada usia remaja. Seperti Betul, supaya nanti nggak nyesel di kemudian Iya. hari ya dok Betul. ya. Nggak usah pada bandel deh remaja-remaja Indonesia nih ya dok ya. Bandel boleh, Bandel tapi- boleh, tapi tahu aturan ya Iya. dok ya, tahu kadarnya. Betul. Nah gitu ya. Terima kasih sekali loh Dokter Joshua ya sudah datang di sini. Terima kasih informasi-informasinya. Terima kasih saran-sarannya, pastinya berguna untuk kita semuanya remaja Indonesia supaya tetap sehat bersama Yayasan Remaja Indonesia Sehat ya. Kita harus pamit undur diri Dokter Joshua, sampai ketemu di episode-episode berikutnya, di kesempatan-kesempatan berikutnya yang pastinya sangat bermanfaat untuk semua remaja Indonesia. Saya Tio Andito pamit undur diri. Saya Dr. Joshua Ardito. Pamit undur diri juga ya dok pamit ya. undur diri. Nah, pastinya sampai ketemu di lain kesempatan. Salam remaja Indonesia sehat.